Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Teman-teman labiku jamaah safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tan diseding tamani ula Sya'ban. Dena kena sula tama puasa. Angka doa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu baca doa ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab ini, Sya'ban, dan pertemukanlah kami, hidupkanlah kami sampai berpuasa kembali, ketemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua ya seruntuk kifemang ular ramalan. Karena banyak saudara kita si bawa ki ulang ramalan toriolo ya tawangi deni ga kasi yolili ni akhir sesena Allah taala. Kita akan bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nasabah engkau mau menake yang biasanya orang Islam isi dengan ibadah bahkan merayakannya, yaitu nisfu Sya'ban. Ya, ibahasi semoga dena to salah faham dan sila surata deto na salah faham. Tamama si matu nisfu Sya'ban, kita mengaji puasa maka desi bid'ah. Allahu Akbar ya. Padahal sunnah. Insyaallah saya akan menulis satu buku berjudul Sunnah-sunnah yang dibid'ahkan. Ya, doakan saya diberikan kesempatan untuk CD-nya. Insyaallah minggu ini akan tercetak. Jadi 3 rekaman syutingan ceramah saya yang sedang kami proses karena permintaan jamaah minta untuk disidikan. Ada 3 judul. Pengertian bid'ah yang sebenarnya terbagi 2, bid'ah hasanah dan dalalah. Judul yang kedua, dalil sahih bermaulid dan perayaan hari raya Islam lainnya. Kemudian metode memakmurkan masjid, CD yang ketiga, yang pertama kami cetak meskipun CD yang ketiga karena itu yang mendesak. Kemungkinan hari ini selesai ya disidikan. Berjudul metode memakmurkan masjid dengan safari berjamaah, itikaf dan huruj. Kami akan utarakan dalil huruj 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Ya. Semoga ya proses berjalannya untuk kita sedikan lancar-lancar aja. Amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan bulannya umatku. Ya. Jadi Rajab ulanna Allah taala, Sya'ban ulakku nasa nabita, dan Ramadan bulanna umatku.
ulama kita memberikan pengertian tentang Sya'ban. Ini Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'ban. Angka artinna, angka mana betonah, nasat tufan ditata. Jadi pengertian ini, definisi ini saya ambil di dalam kitab Al-Guniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Fashinu minasyarfi. Eroshinu betuana syarf, kemuliaan, ya, ketinggian, al-birang. Wal ain minal ulwi. Ain itu artinya tinggi, derajatnya tinggi. Matanri nilena risesena pengallahu taala. Wal ba'u minal birri, dan ba itu artinya kebaikan. Jadi ye ulas Sya'ban ye yonroy pegau deceng. Wal alifu minal ulfati, dan alif itu dari ulfah. Ulfah artinya kasih sayang, kelembutan, masing-masing, ya. Jadi sama-sama mana ki ulas Sya'ban. Wan nun minan nuri, dan nun itu artinya cahaya. Jadi lengkap. Ulas Sya'ban ini lengkap sisang. Ya, nasa pengluta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian amalan apa yang harus kita perbanyak di dalam bulan Sya'ban ini? Pertama, perbanyak puasa. Angkana Nabi sallallahu alaihi wasallam denang kena puasa Nabi tak sula suku selain bulan Ramadan kecuali 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban. Jadi furana puasa Nabi tak ulang Rajab si bawa Sya'ban, furana puasa sula penuh, furana puasa setengah ulang, furana puasa telung ngesoh, furana puasa sesomi. Dan dicontohkan aja si takada, ya, saya sempat ketawa, ya, tahun lalu di pengajian saya di Parepare, ada orang puasa 1 bulan, ada orang puasa setengah bulan. Kadang-kadang mari kita fego iya ji nasa, ya makasih nasa. Ternyata uruntu dalilena luar biasa pahalanya, ya. Sementara saudara tak lengin akada bidah dia ada dalilena, lucu di. Nah catat mau puasa, nah catat tahu yasinan kalau malam Jumat, angka siasa gerakan gerakan anti yasin. Nasa dia agak dalalena yasinat tahu malam Jumat, masya Allah. Manasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat yasin fi lailatul jumu'ah ghufira lahu. Hadisnya sahih. Siapa yang yasinan pada malam Jumat diampuni dosanya. Mana kena dia dalalena. Nanti kita akan bahas itu, ya. Terakhir kita akan bahas. Saya akan kasih dalilnya, berdoa angkat tangan, setelah itu membasuh muka. Sahih. Saya baru temukan, ya. Kemudian berjabat tangan sambil bersalawat. Sahih. Ya, nanti saya akan ini, ya. Terakhir pi. Berasirus ki mareng kelinga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin ba'da Ramadan aksara min siyamihi fi Sya'ban. Rawahu An-Nasa'i. Maka ada pengeluta Aisyah, Rasulullah tidak berpuasa yang melebihi bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini latihan memang mau puasa. Biar nanti masuk Ramadan kita tidak kaget, terutama yang sakit mah. Itu penyakit mah puasa moto fak burana, ya. Keyakinan bahwa akhirnya teman-teman kita coba nih Pak. Iro penyakit mah puasa moto fak burana.
Jadi jangan kita ini terbebani dengan puasa. Maaf ini, kampu nih mai. Allahu Akbar. Itu sahabat sangat bergembira manakala ada satu perintah. Soal puasa, ero sahabat 10 sedi ulanna pengaruhna ero ya senge puasa. Pengaruh baiknya, dampak positifnya itu puasa 11 bulan. Dan mereka menjemput bulan Ramadan 11 bulan juga. Jadi cocok nih. Dalam 1 tahun puasa manang. Ya. Sekiranya umatku tahu apa atau pahala apa yang ada di dalam bulan Ramadan, tentu mereka minta dalam 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Tindrona lagi, cuma puasa ibadah. Ya. Tindrona ibadah. Cuma tindro teruna pale. Ya. Ya, apa tindrona? Mamakona zikri. Magajinna ifal lebih 70 kali. Ya. Sekali kita sholat wajib di bulan Ramadan 70 kali bersama di luar bulan Ramadan. Perbanyak puasa. Kemudian di dalam riwayat lain, siyamu Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa Sya'ban itu adalah untuk mengagungkan, menjemput bulan Ramadan. Jadi itu pembagian puasa tadi. Latihan memang nih. Senin Kamis ya. Kalau bisa setengah bulan. Ya, nanti nisfu Sya'ban ya. Amalan yang kedua, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatkan yang salawat. Jangan cuma 100 dalam 1 hari, 1000 Pak. Ya. Kita ini yang punya banyak masalah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, si sebuah salawat tak baru bisa stabil kita punya kehidupan. Kalau si sebuah salawat tak seso, ya sange mangeret-ngeret cakonge lenyap manam. Ya sange inrang ya lufai. Ya. Tapi tahu aja ini. Ya. Insyaallah dengan salawat utang terlunaskan. Ada satu kisah, cerita lagi gak? Ya, melampai-lampai kisahnya ya. Tapi perlu ada ya. Ini dalam riwayat ada satu kisah. Ya sange salawat Pak ya. Angka di tokasiasi materula ada minrang 500 dinar inrna kita sogi ya. 1 dinar 1,7 juta. 1 dinar bisa beli seekor kambing. Sekiranya dinar ifake tanya di kertas stabil ke perekonomian tak. 1 dinar dulu bisa beli seekor kambing, 1 dinar sekarang masih bisa beli seekor kambing. 1400 tahun tidak kena inflasi. Nah, itulah kelebihannya mata uang. Nah, sabayar dinari ulama memang nama dia laku tetap ulama. Makanya perlu kita kembalikan sebenarnya. Yemeki mata wata di kertas nanri afi mana dia kecapu mana? Ya. Ada seseorang miskin pinjam uang 500 dinar ke orang kaya. Jatuh tempo. Ya, ijokai bola anak. Baca upana mau aja yang remu. Kemana nih? Bicara nih. Tapa tiba-tiba nak kena hidayah. Maka dia baca. Ini kejaminanmu. Suruh nafung Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini kisah nyata Pak ya di dalam kitab nih. Sering diutarakan sama Ustaz Isu Mansur. Suruh nafung Allah Ta'ala jamin aku. Oke? Besok kita ketemu. Besok kita ketemu. Remani bolana. Nah pada ini binena. Bukan caranya ini baje harus aja 500 dinar. Kali 1,7 syair Pak. Syair. Fituratu juta ya? 800 juta di? 800 juta. Ya, banyak itu. Ih, tak sakit cedero 800 juta. Malipun mewah kisah madengo do cile mangkali. Maka da benena ningan jaminanmu padangi roto sogiro. Masa suruh na Allah Ta'ala berinimu malah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan efeko. Akhirnya mereka berdoa, begini saja. Kita malam ini jangan tidur bersalawat di. Ya semoga dengan salawat ini
kita diberkahi. Dia amatin Pak, masalah ya, apa mula titik 10, masalah matru. Saking lamanya dia bersalawat, akhirnya tertidur juga. Ya, jam 3 tertidur. Matin mana? Apa yang terjadi? Ijoke kina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu Pak, kalau sering bersalawat, pasti najoke kina Nabi. Semua orang ingin mimpi ketemu dengan Rasulullah, silakan perbanyak salawat. Ya. Saya anjurkan 1000 ya, 1001 hari Pak Yang pendek sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Tapi 1000. Ya. Karena kalau 100 tidak kuat, ya. Apalagi dengan problematika kita punya kehidupan yang serba susah ya, harus 1000. Bahkan kalau perlu 5000, 10000. Biar utang semua beres ya. Selesaikan masalah dengan salawat. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ibu bukan pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Aki jatuh tempo lawatai baru tempo tuh ya, bermasalah ya. Selesaikan masalah dengan salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selesaikan masalah dengan salawat ya. Ijoka kena minta. Maka dari fulan letu ni salawatmu. Napur masalah karena kepepet ya. Karena kepepet. Letu ni salawatmu. Jokka ko baja ke raja. Maka deh nasuro ka surona Allah Ta'ala untuk pajaraka indraku 500 dinar. Dan sampaikan kepada raja itu, salawatnya sudah saya terima. Ternyata amalannya ini raja bersalawat sebelum tidur 1000 kali. Ya. Jadi baja sedih. Maka dia lakinna mimpi kak ketemu Nabi tak, masya Allah ini mimpi ketemu Nabi ini betul-betul benar ya, karena iblis laknatullah alaih tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia binena mimpi tu kaya agak mimpi tak apa bagi fada. Nah, itu juga mangolo laki raja. Bayangkan Pak juga mangolo laki raja. Pagi-pagi raja sudah perintahkan kepada ajudannya dari ko angkana sang tahu kasih asi lomeo kasih runtuh ukar lalu nasa pintu gerbang, langsung pertemukan saya, jangan halangi, ini tamu besar saya ya. Ternyata raja mimpi tuh raja. Maka dia angkat tuh ya ummaku ya to kasih asi wajar yang inderna. Raja apa kamu ini? Banyak uang tidak bisa membayarkan utang rakyatnya. Wahai Rasulullah. Jadi gara-gara masalah itu kita ketemu. Ya. Jadi mariulat deh raja mariulat deh. Gara-gara indren deh siruntu Nabi tak. Ya. Pas dipertemukan, mat terus si kak dolak dek si tari-tarigang. Weh gara-gara idi siruntu kak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maka itu raja gara-gara ikut tuh nasem siruntuk ke dan nafas siruntuk surona Allah Ta'ala. Indra munasal 500 rial dari 500 dinar gampang ini kasih ya le cifu 500 dinar selesai ya. Tapi le cifu lebih melumpuh 500 dinar 2.500 dinar hampir 3 miliar. Berarti membawa oleh-oleh berapa? 3.000 dinar. Wajah nasi indramu iya hadiah 2.500 dinar. Macam itu sogi ya, perlu coba-coba di makin rejolok mega tak apa masalah wak ya. Ya. Dengan 3.000 dinar loni jokam pajai indrana kita sogi ya. Apa yang terjadi? Ternyata tu sogi manipitoi iko nasa sogi bamo nama to kasi mafarilo toko mufasa to pajai to aga ko iko tanya ko maku iko halalakang inrna halalakang gi woi suruna bunga tala ya tak dampa kan asa iya utajap pi wah pasirun tu sikak do mare tapa makade halalakang indramu wah baco angkat ala si tambah 500 dinar woi gana na boleh apa telus 500 dinar hampir 4,5 miliar.
Ini kisah sahih ini, ya. Di dalam riwayat ini, bukan kisah sembarang. Iya. Jadi tapamege salawat tadi, malasaki salawat, megen retta salawat, mega duita salawat. Siapa tahu na pasiruntu kita mega duina si bawa megen rena ya pasiruntu ya, selesai masalah. Atau halalagang ya. Saya ndermo 40 juta sudah. Halalagang. Coba deh. Siruntu to bina bita. Ya. Mulai sekarang ini saya harap jamaah di sini mulai besok ibu-ibu salawatnya 1000 minimal ya, setengah jam saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gampang. Saya di rumah, saya punya iping-iping ya, umur 8 dengan 7 tahun. Ufa saro ki masalawai nareko sisa bu salawatna uaja 10 sabu. Tapi kalau tu follow dakwah mungkin iro ya 2 sabu salawaku 20.000 sini. Tidak apa-apa Pak, dilatih ya. Tidak apa-apa. Ya. Insyaallah kita perbanyak salawat ya. Kenapa kehidupan kita bermasalah? Makura salawat Pak. Imam besar Masjid Al-Quba, Imam Saleh namanya, mau dioperasi. Ini kisah nyata, terjadi baru 3 bulan. Imam besarnya Masjid Quba Madinah, masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Ya sange Saleh, Muhammad Saleh, lo operasi keliling dunia nih. Macam nih makburah, akhirnya mau dioperasi. Ternyata diselesaikan dengan salawat. Allah mengirim seorang malaikat yang berbaju perawat. Kisah nyata ini Pak. Nah kadai ya Saleh la ta'mal amaliyah sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saleh imam besar Masjid Quba, enggak usah operasi, bersalawat saja kepada Rasulullah. Coba Pak, imam besar lagi makurah salawat. Apalagi Wahabi nacat tayo masalawat, metola dari salawat nacan ni barasanji. La haula wala quwata illa billah. Satu-satunya amalan yang Allah lakukan cuma salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab 56. Fong Allah Ta'ala lagi mas salawat. Mana kayak di telok mas salawat ngacundek kami. La haula wala quwata illa billah. Fassalatu minallah rahmah. Salawatna fong Allah Ta'ala famasi. Wa minal malaikati asy-syafa'ah wal istighfar. Dan salawatna malaikat syafaat dan istighfar nelok dan peki ya. Jadi ini ada masalah ki bawa sisa nama saya ki pun Allah Taala 10 belok dampeng malaikat ada peki malaikat 10 dihapus dosa 10 diberikan kebaikan 10 diangkat derajat 10. Satu derajat dengan derajat yang satu lebih jauh, lebih besar daripada langit dan bumi. Bagaimana kalau 1000 kali? Selesai itu masalah. Ake indra di miliar selesai. Ya, enggak usah ke pegadaian ya. Insyaallah. Wa minal mu'minin ad-du'a wasana. Dan dari orang yang beriman itu bentuk salawatnya itu adalah doa dan puji-pujian. Atau Allahumma sholli Ifung tamasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk malam nisfu Sya'ban. Kemakutane men ni. Upan malam nisfu Sya'ban di. Upan kira-kira Pak? Ya yasan nisfu si tengana. Upan kira-kira di? Iya malam 15 lah. Upan apa tanggal 17 Agustus? Jadi pada fakultas cawa kak Iwan ni mah habis mengajaki di pare-pare upan ustaz malam nisfu Sya'ban di ya nisfu si tengah kita lupa bagi ya 10.5 ya hitungan jam orang Islam itu dari kota ni maghribi berarti sudah masuk hari esok ya berikutnya makuke Selasa di malam Rabu sudah Rabu sekarang. Jadi jam Islam itu dari Koban tawe maghrib sudah pindah hari. Beda kalau kita jam 12.00. Ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah hari Rabu ya, malam Rabu. Agak keutamaan malam nisfu Sya'ban.
Makanya nanti kalau malam nisfu Sya'ban kita perbanyak ibadah, perbanyak sholat, tidak ditentukan, ya tidak. Perbanyak doa, tidak ditentukan juga. Perbanyak salawat, tidak ditentukan juga. Perbanyak, banyak. Mau salawat barasanji, mau burda, ya. Kemudian keutamaannya, fiha yaktubu kullu maulud fi hazihi sanah. Pada malam nisfu Sya'ban ditulislah nama-nama orang yang akan lahir pada tahun ini. Jadi malam nisfu Sya'ban itu, yo gimana? Jemaatu jaji sudah ditulis semua. Ya. Wa fiha yaktubu kullu mayyit. Ini perlu ini ya. Dan pada malam itu ditentukanlah siapa yang meninggal tahun itu. Siapa tahu ya, siapa tahu. Ya marilo-relo movi, ya buang. Barakana kesini so siapa tambe movi si tahu. Ya tope yang sih. Narate sini siapa? Melo sih, ya lesi. Mana tahu jamaat ya. Ternyata tuh melo ni siapa ya. Natasi tahu ngapo yang nero masa periodenya. Ibaratnya kartu baru perdana, si tahu tak pamati. Tiap nisfu Sya'ban melo sih, buat tambah sih ke sisi tahu. Ditambah terus. Ya. Jadi, Fadi, arone fulona bapak. Tambah terus asir fulona. Wah. Nasa nabita sebaik-baik orang, panjang umurnya, banyak ibadahnya, ya. Panjang umurnya tolong mas safari, bagus. Daripada panjang umurnya mak dome bawa ya, mak catur. Lebih pendek umur dan berkah. Lebih baik panjang umur dan berkah. Wa fiha tanzilu arzakahum. Dan pada malam itu nisfu Sya'ban ditentukanlah kadar rezeki manusia tahun itu. Ya, siapa tahu di siki marilo ya buang tambah ke si ya tahunnya. Kalau ini tahun rezeki saya 1 miliar tambah ke cek di phone ya 3 ember. Wa fiha turfa'u a'malahum wa af'alahum. Dan pada malam itu diangkat semua ya amalan-amalannya. Kemudian innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfu Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li aksari min adadi sya'ri ganam. Rawahu Tirmizi. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban noi fungala ta'ala akilangina lino, kemudian mengampuni semua dosa-dosa orang yang minta ampun pada malam itu, meskipun sebanyak bulu ternak dosanya. Tu lebih bilangi bulu-bulu nasafi nama sikro dosa tak dari kemelok dampaki banyak istighfar ki malam itu ya dampeng nasabah pengalat taala langsung no. Jangan dibayangkan Allah turun ya, jangan dibayangkan. Wa qala Ata bin Yasar ya'radu amalus sana fi lailatin nisfu Sya'ban. Pada malam lailatul nisfu Sya'ban diangkat semua amalan 1 tahun penuh ya ifataraka letero Kamis leto Senin Kamis di leto si tahun. Kemudian keutamaannya yaftahullahul khaira fi arba' layalin. Engkap pawen nih di mana diangkat kebaikan. Yang pertama, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang kedua, Walailatul Fitrah, malam Idul Fitri. Kemudian Walailatul Nisfu Minas Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi kita ingat nanti tanggal 14 bulan Islam ya, Sya'ban kita adakan ya, kita zikir ya. Tengah foto na 7 safari Rodi. Kemudian ditentukan rezeki dan ditentukan haji. Wah. Narek keloki ya dipercepat anuta takdirta untuk haji, kita perbanyak doa ibadah malam nisfu Sya'ban. Ditentukan karena ini nanti naik ini. Ya, meskipun menunggu 10 tahun tetap dia naik. Ya, 10 nih tau maguke, bahkan 20 nanti itu. Ya, dibatasi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, hazihil laila
yaftahullahu subhanahu wa ta'ala fiha salasumia baban min abwabi rahmah. Pada malam nisfu Sya'ban dibukalah 300 pintu-pintu rahmah. Wah, luar biasa deh. Jadi akama lagi Pak di. Jadi dari ko kasih makutana aga dalilena. Ketinggalan ko furani bahasa ke safari. Jadi maka dah mesti bidah. Itu biar Pak bidah ye. Aku tu na taro takna. Sengi. Ada lele minang kelinga tanya ada lele. Ada lele. Api di dalele Pak. Boleh nak ada lele. Timbang kelinga ustazku. Ni ustazmu. Ustaz dinas songko. Ini sama baca kita gondol dari ku pengajian pakai laptop. Nah taruh kurangnya. Nah alfa fi laptop kurangi. Masya Allah. Laptop nala kitab kuning. Itu laptop bidah. Tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak dipakai oleh Rasulullah. Betul Pak Adi? Bidah itu. Bidah laptop itu. Ya. Jadi Ustaz laptop. Nah foto ini laptop na pengajian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Heng laptop na amma ba'd maat ini. Heng laptop. Ini pengajian kitabku ni lah suka dia ya saheng. Jadi laptop ini bidah. Tapi bidah baik bidah baik ya. Di video saya sudah dibahas di situ. Sekarang kita bahas amalan nisfu Sya'ban. Kadang kita yasinan karena yasinan 3 kali. Kenapa orang yasinan 3 kali direbutkan? Ya. Nasa sih dia dalilina. Terserah orang mau yasinan 7 kali, 10 kali. Kenapa kamu ribut? Ya. Padahal alina detuna yasina, detuna baca surah lengi, mau protes bawah. Ya. Terutama malam Jumat karena sering ribut itu masalah yasinan malam Jumat ke dalilena furane bacaan yang nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah kuat sekali, man qara'a surat yasin fi lailatul jumu'ah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca yasinan pada malam Jumat diampuni dosa-dosanya. Sahih hadisnya. Jadi ketinggalan lada ikasi yang anggota tak SD pak bidah nasa si bidah yasina dia ada lelena ketinggalan akutu nana taro takna. Kemudian yasin kalbul Quran ero yasin jantuna kurangnya la yakrahuha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang membaca yasin betul-betul mengharap ridha Allah maka diampuni dosanya. Oke, tangkeling sama deceng ya, tangkeling ya. Ikra'uha ala mautakum. Bacakanlah surah yasin kepada orang mati kalian. Kini hadis ini sahih, rawahun Nasai. Nah, sesi bid'ah membaca yasin tahu kita mati. Bid'ah membaca yasin ke malam Jumat. Apa yang harus dibaca? Surah Al-Kahfi. Baca matu ero. Apa lainnya detona baca surah Al-Kahfi, detona baca yasina, torogi. Tapatul makam parang, alena mana tangguh dosana tu namperang ni. Gitu Pak. Nasa Nabi tak. Siapa menunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia dapat pahala sebesar pahala yang melakukannya, yang diperintahkan tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Sebaliknya nacatawi kebaikan iko mana runtuk ijana nacatawi mamoli iko mana runtuk dosana dasana moli surah Ibrahim ayat 5 Pak di nafala mana mau kata aku ke ya wa zakirhum bi ayamillah peringatilah hari-hari besar agama Allah ya. Ternyata Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki Al-Makki halaman 22-24 Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan diberi pahala yang besar bagi orang bermaulid. Kenapa pengikutnya mengatakan bid'ah? Bahkan Profesor Buya Hamka sendiri menulis di dalam kitab Mimbar Islam edisi 25 tahun 78 menetapkan, PBB menetapkan lewat konferensi Islam di Rabat, Maroko tahun 1975. PBB menetapkan memperingati hari-hari besar agama Islam harus dirayakan semeriah-meriahnya.
Mita mana nih? Ya, laban ulam mauli ya dia berjaga. Ya, jelas boleh kita memperingati ya. Surah Ibrahim ayat 5. Dibolehkan bergembira surah Yunus ayat 58. Kemudian surah Rum ayat 4. Kemudian di dalam kitab ini engke sempajang nabira contoh sahabat tapi kayak nama susah tapi kau dia mereka fulat tuka kidi ya fulat tuka bani sempajangnya untuk malam nisfu Sya'ban 100 rakanda ya 100 rakanda. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallah sisabbuh berarti 1 rakaat 10 kali ya itulah 2 rakaat di 2 rakaat tapi fulat tuh kaki jola dia di madosa kaki di fulat tuh nah sabaya riwayatnya kuat. Ruwiya anil Hasan rahimahullah annahu qala haddatsani salasuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man shalla fi hadhihi laila nasarallahu ilaihi sab'ina nasara wa qada lahu bi kulli nasratin sab'ina hajah adanaha al maghfirah ya ni pego er sampajangiro 100 rakaat tetap 2 rakaat salam dan 1 rakaat membaca Al-Ikhlas 10 kali. Jadi Qul huwallah baca di. Pahalanya diriwayatkan dari Imam Hasan rahimahullah. Beliau berkata, saya menerima riwayat ini dari 30 sahabat. Berarti kuat sekali ini. 30 sahabat. Bahwa barang siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah memandangnya dengan 70 pandangan rahmah. 70. Satu saja pandangan rahmah itu adalah dipenuhi 70 keperluan dunia kita. Berarti 70 kali 70 syahri 4.900. Wah, luar biasa. Paling kecil satu pandangan itu adalah diampuni dosanya. Itulah yang paling kecil. Berarti nareko mas sampai kini nisfu Sya'ban akin rasa di miliar selesai sih. Jadi dua ni senjata anak masa lawak si bawa mas sampai 100 rakaat. Daripada salat deki saparang ini Pak. Lebih mas sampai 100 rakaat. Siap. Saya akan berikan dalilnya. Doa berjamaah. Iya Nabi dah kalah ada tetawe. Assalamualaikum. Assalamualaikum medek. Iya. Kamu urus. Tak pemedek. Pada usah di balena nasalawai. Itu orang beriman itu tenang di dalam masjid, bukan makam perut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum medek. Astagfirullah. Istana apa nggak tahu ya Pak masih gie. Coba kere nundaki Jokowi, ya Jokowi istana negara. Soha pertemuannya, sejumaan kami mandi Pak. Iya, kami mandi. Pas tama ki istana. Assalamualaikum, Bapak Presiden Jokowi. Saya pergi ya. Kurang ajarnya ini orang, kata Jokowi. Interogasi itu orang, tangkap itu. Apa ini saya undang jauh-jauh dari Makassar. Assalamualaikum saja langsung pergi. Ini Pak Jokowi Pak. Ini rumahnya Allah, istananya Allah. Aja tak peri-peri. Ya Allah. Ya. Doa berjamaah. La yajtami'u qaumun muslimuna fayad'una ba'duhum wa yu'madu ba'duhum illa istajaballahu doahum. Rawahu Tabrani. Tidaklah orang Islam, orang mukmin berkumpul kemudian yang satunya berdoa berjamaah, artinya imam yang memimpin, kemudian diaminkan sama orang lain jamaah itu, maka dikabulkan doanya. Itulah doa berjamaah. Imamnya pimpin doa, kita langsung. Karena tidak mungkin imamnya lain doa tadi.
Ini juga orang yang tidak berdoa berjamaah mempunyai dua kesalahan. Yang pertama, tidak menghargai masjid, rumah Allah. Yang kedua, suuzan kepada imam. Karena rona seimang itu doa nah, ya Allah, yang kelinga tu Rabbana atina fid dunia. Pasti doanya untuk umum. Coba kira imamnya, tidak mungkin imam berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga ya Allah, itu makmur semua, neraka semua itu ya Allah. Tidak mungkin begitu doanya. Jadi kita ini jangan berprasangka buruk kepada orang, apalagi kepada imam. Ya, kena dalilnya tadi. Jadi bisa doa berjamaah. Ya. Kemudian zikir bersuara nyaring. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Ya. Ani Ibnu Abbas, anna rafas sauti bi zikri hina yang sarfun nas minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan suara keras setelah salat wajib itu dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim sahihad. Mana kata pamedek ke kali kalaki. La dongo, la banta. Akituna taro takna. Doa mengangkat tangan dan membasuh muka. Ya, seperti yang kita lakukan. Nah, calade ro. Tiga kali basuh muka, akhir kata ya. Marang kajet tau ye. Dei sengi kedago takna ya. Otak urang, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iza da'a rafa yadayhi wa masabihi ma wajahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdoa mengangkat tangannya, setelah itu membasuh mukanya. Amin. Sahih. Hadis yang kedua. Iza da'awta Allah fadau bi butuni kaffayka wa la tadau bi zuhuriha. Fa iza farakta famsah bihima wajhaka. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sahih al-Dasi. Hadis yang kedua, jika engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Jangan begini. Jangan begini, Di. Enggak tahu tuh berdoa begini. Gaji. Boleh kalau kunut. Boleh kalau kunut, Di. Kalau begini minta rahmah, begini menolak bala, tapi enggak usah dilakukan. Nah, sengames kita menari-nari. Agak sih, paham enggak sih? Enggak usah. Enggak usah minta kalau berdoa begini saja. Dan kalau selesai berdoa, basuh muka. Sahih. Bukan basuh ketiak. Bukan langsung lari. Ya. Ya. Ayo, hujan cing kau nangis, berjabat tangan sambil bersalawat. Ya sisa naik ifigoi. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi berarti selama ini waduh sakira ka di? Ternyata berpahala lupu ki. Wacaki. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas sahihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah yastaqbalu ahaduma sahibahu fayatasafahani wa yusalliyani 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftarika hatta tughfara dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara." Barang siapa seorang muslim yang saling mencintai ketemu dengan saudaranya, apakah di luar masjid atau di dalam masjid, apakah di luar salat atau setelah salat, kemudian mereka berjabat tangan dan bersalawat kepada Rasulullah, kecuali mereka sebelum berpisah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya. Pokoknya nasirun tuski. Allahumma sholli ala sayyidina. Pokoknya Pak. Pokoknya pegok memang nih. Agak bi. Jubah, ya. Engkau tuh permasalahan jubah ya. Capura dalile tahu Jubah sih nasarang. Ya rona sejubah budaya. Budaya. Maka mereka survei yang masa hada. Pakaian nabi tanah ke budaya. Itu karena iman kita pakai Pak. Ya contoh ya. Nareko di metode atau puji. Dia teman-teman pakai nabi tak. Sekiranya Rasulullah turun di tanah Jawa dan beliau pakai belangkon dan pakai batik, tetap dia telo baju batik. Nah, itu kan budaya Jawa. Saya kan orang Bugis. Ini masalah iman Pak. Makanya saya bilang,
ustaz apa je nasa ngalina. Akhir dia tulis mak jubah aja nah, dia merigaga Pak, dia merigaga. Tapi jangan menjelek-jelekkan orang pakai jubah, karena ini masalah iman Pak, tepat Pak. Masusah fiko ya sengi mak jubah Pak, masusah. Makanya nasa Nabi ta man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun bi syahid. Barang siapa yang memegang satu sunnahku, mengamalkan sunnahku ketika rusaknya umat ini seperti sekarang, maka pahalanya 100 mati syahid. Maju bagi bapak pahalanya 100 mati syahid. Kini dalilnya jubah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah doyyikatal qaumain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah modelnya jubah Roma, agak sempit lengannya. Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadisnya 1768. Wih, gana tu maju bah. Dulu yang pakai jubah pak jenggot ini, maku ke pak kumis maju batu ni. Imaku ke, tu dia nak jenggot, tu dia nak kumis maju batu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak kalah ni yang ngerang. Dalilnya jenggot. Jenggot. Ayo bapak. Yang mana jenggot tu? Apa ya dalilnya jenggot? Bagi saya, ibu, nak naik kak? Lagi. Ketua protes, mana tak jenggot? Magi nak naik kak? Ikut dia nak naik ku. Terus yang kedua, tu, ikut dia nula tu. Lo tu tu jenggot macam pada dia nula. Yeah. Nak naik mengertak di. Jangan pergi kecambah. Ibu di, mengertak di bu. Iya. Lo amat toki macam bah. Iya. Jenggot. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam afu syariba wa'ful lihya wa la tashabbahu bil yahudi. Umatku, tepe isumimu, poponcoki kumismu, falamperi jenggotmu, dan janganlah engkau menyerupai orang Yahudi. Nasabayar tu Yahudi oh kalau ada kumis ni, tak pernah nak jenggot. Imaku kilucu, justru Nasr ini mak jenggot, terutama pemain musik yang pertama populerkan jenggot ini Samson Bams. Ya vokalisnya Bams, Samson Bams, kesipa jenggot tadi. Padahal Nasrani. Kenapa kita ini orang Islam tidak mau berjenggot? Oh dia nak nangis dia. Nak nangis tak? Dia itu coba penelitian psikologi, kedokteran. Kenapa anak-anak banyak yang menjadi bencong? Ini ada hasil penelitian Pak Ibu. Tanya teliti. Ya. Karena dari kecil mereka tidak bisa membedakan ibunya dengan bapaknya. Bapak di mana? Ya dari kecil anak-anak oh bapakku ya majinggo. Emakku ya dia nak jenggot. Pahalanya itu satu lembar saja jenggot itu 70 malaikat itu penjaganya itu. Pada bapaknya, bapaknya 10 na jenggot nero 10 nang. Nareko dia tepat juga dibilangi. Nama lari 100 atau yuleto bilang ya. Maharnya ini bidadari Pak ya. Kenapa tidak mau dipanjangkan? Iya. Ya Pak Di. Iro dalilnya ro. Ayatna sih, ayatna ya, ayatna. Tas ngapa di ayatna? Iya Bu. Surat Thaha ayat 94. Surat Thaha ayat 94. Jadi waktu perintah Nabi Musa untuk dakwah Fir'aun, maka Nabi Musa, Fuang, lo toka kasih moli selesurku Harun. Nasabah ya cecok lila kak ya. Waktu na bicu, waktu na dari tesa ke Fir'aun, susu si bawa bara api, nala bara api. Ya. Jadi Nabi Musa mau pergi ladai, getengi selesuran nah. Itu orang Arab, budayanya itu orang Arab Pak, jenggota itu na geteng. Makanya sunnahnya jenggot itu segenggaman di. Ya, segenggaman. Iya segenggaman, ya sekepal. Ya. Jenggot harus dirapikan Pak ya.
Engkau tu mak jenggung ngomong melampil. Masih lagi itu. Sunnah. Betul, tapi ada aturannya. Islam itu indah, suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Indah. Lape diurus Muhammad. Wa junna syulani dia pada sulai. Gitu. Tidak begitu Islam, tetap jenggot itu dipelihara. Itu pun kalau mau memanjangkan sebenarnya tidak mengapa ya, tapi dipelihara ya. Agak nah. Maka dia Harun, qala ya ibna umma la tahus bilihiyati wa birasi. Anak nindoku, aja kasih mugat jenggoku. Aja tu mugat nguluku. Ya udah lelena roh, surah Toha ayat 94. Agafi? Surban. Halo Ustaz, surban. Mau dari kita surban. Ya ke BBM ya. Si anggota BBM Kak. Surban. Tasengam sih budaya ero ke Saudi, mafalalal do jadi ibab ului. Allahu Akbar. Ya, dalilnya surban di. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, an Jabir. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fathi wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah memasuki kota Mekah pada waktu Makkah. Beliau bersurban hitam. Ya. Bersurban hitam. Model surbannya Rasulullah yang dicontohkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tamma sadala amamatahu baina katifaihi. Rawahu Tirmizi. Rasulullah jika bersurban menjulurkan surbannya di atas belikatnya. Makikko. Persis jama' ta'bli. Hadisnya sahih. Intinya masur baki. Loki pakiko ki dia telo pakiko seperti surbannya Habib ahli zikir, matuli di bawah. Terserah. Fadilahnya kita pakai surban sholat 70 kali sholat biasa tanpa surban. Pakai siwak 70 kali sholat biasa tanpa siwak. Laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salah. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka saya perintahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Maka namanya tuluni sali. Betul sih, tapi mengganggu ya. Bagusnya siwak memang nih ya. Apalagi to facidi-cidi kan. Di balik sunnah ada kejayaan. Fabrikanto siwak nake. Si pitawe itikam mani. Wah ini tidak pakai helm ini. Oh ini sini. Pas nih teh. Wih jangan tangkap dia. Orang miskin. Sikat giginya saja kayu. Ya, lepuk. Di balik Sunda ada kejayaan. Bicara dengan siwana baik kan. Masih jangan ini orang miskin ini. Tidak punya apa-apa, sikat giginya saja kayu. Untuk ini sih padahal siwar. Ya, terjadi juga surban dengan helm. Ditikang. Mari kita helm. Ini helmnya Allah nih, helmnya Allah ini. Wih, ini bahaya. Mau buktikan Pak? Ini lebih aman daripada helm itu. Nah, helm polisi ya. Tapa nabus yang kita tata nih. Wah, repak tuh. Repak ya Pak? Repak lah. Repak helm masih polisi ya. Nah, itu kan helm Anda ini tidak aman. Coba helm saya. Nah, surbannya. Nagopong kita tata nih. Itu kan tidak pecah tuh. Mana seni pakai? Allah, terjadi Pak ini. Jadi ya Allah. Jadi harus kita bersurban. Terutama kalau mau sholat nih. Narekode patule. Ya, sembunyi-sembunyi saya dulu sholat tahajud ya. Matarut-taruni cedek sampai Jumat ya. Kematarut-taruni ya. Kemataruki ya. Selesai. Sekarang tadi satu hadis saya bacakan untuk riada ya. Riada, latihan.
Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi abdaina yawman zaharat yanabihi min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang bisa riada, latihan iman selama 40 hari, maka akan keluar cahaya dari hatinya langsung ke lisannya. Jadi memang angka 40 itu luar biasa Pak di 40 hari. Kemudian hadis kedua, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka dibebaskan dari 2 masalah, dari neraka dan kemunafikan 40 hari. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.